Film ini dimulai dengan segerombolan orang penagih utang di sebuah gedung pertunjukan. Mereka mau menagih utang salah satu penari di sana, Richie namanya. Saat Richie digebuki, masuklah seorang pemuda bernama Bo. Dia adalah teman para penagih tadi. Bo masuk dan mengatakan, นี่กูมาสายนิดนึงไม่ได้เลยใช่ไหมเป็นเฮียไม่รอกู setelah itu Bo berbicara kepada Richie bahwa bosnya tidak akan menerima jika tidak dibayar karena dia sudah telat 5 kali. Richie berkata, kalau tidak bisa membayar utangnya, maka bikinlah dia mokat. Bo yang mendengar itu mengambil vas bunga dan setelah melihat kelakuan Bo, Richie langsung mencoba mencairkan pinjol untuk membayar utang, walaupun cuma bunganya. Bo si penagih utang yang tidak pernah menyakiti nasabahnya. Ia menagih dengan menyakiti dirinya sendiri. Agak lain juga nih si Bo. Lanjut cerita, Bo menagih utang seorang bapak-bapak bernama Aot. Aot berjualan gorengan di pinggir jalan. Saat ditagih, Aot meminta Bo menunggu sebentar sampai ada yang membeli dagangannya. Tapi sampai larut malam, dagangan Aot tidak laku satupun. Malam itu, Bo yang sambil memakan cemilan bercerita ke paman Aot kalau แม่งทำไรพ่อไม่เคยพอใจหรอกผมเนี่ยนะมีแต่ให้เงินพ่อไงเรียนม.ปลายก็ไม่จบเรียนจบสูงๆไม่ก็ไม่ได้ลูกลุงก็จบปริญญาเนี่ยมาขายของลำบากอย่างนี้ทุกวัน paman Aot yang mendengar pun menjadi merenung. Melihat paman Aot yang merenung, Bo pergi dan memborong dagangan paman Aot. เจอลุง Lanjut cerita, Bo menghampiri rumah Aot untuk menagih utangnya lagi. Tapi ternyata Aot sedang sakit dan pingsan. Aot langsung dibawa ke rumah sakit oleh Bo. ลุง Saat di rumah sakit, datanglah seorang wanita cantik, namanya Im. Im adalah anak paman Aot. Saat Bo menelpon ibu rentenir, mengabari kalau dia tidak bisa menagih utang Aot karena Aot sedang masuk rumah sakit, Im malah kabur lewat jendela. Bo yang melihatnya hanya tertawa. Pada malam hari, saat Im ingin pulang dari rumah sakit, ternyata Bo sudah menunggunya. Sesampainya Im di kos-kosannya, Bo menelpon. Ternyata Bo sudah mengikuti Im. Bo memberitahu utang Aot kepada Im. แต่ถ้าไม่มีก็เอาดอกมาวันละ งั้นก็ไม่จ่ายนะ Keesokan harinya, Bo mendatangi tempat kerja Im. Im bekerja di sebuah bank. Bo mengambil nomor antrian. Saat nomor antriannya dipanggil, dia duduk dan Im tetap menjalankan tugasnya secara profesional. Dia tetap melayani Bo. Tapi Bo tetap terus-terusan untuk menagih utangnya. Im yang kesal, dia terus melanjutkan nomor antrian selanjutnya. Tapi ternyata Bo sudah mengambil banyak nomor antrian. เชิญหมายเลข A Sampai akhirnya polisi datang dan mengusir Bo. Bo tetap menunggu di depan tempat kerja Im. Sampai akhirnya Im keluar dan mengatakan ไปคุยกันหน่อย mereka berdua duduk di sebuah kafe. Im menuliskan rincian pengeluarannya. Im berkata, Bo tetap bersikeras untuk menagih utang dan bunganya. มา250 Im mau membayar, ก็บอกแล้วไง tapi tidak dengan ว่าแบ bunganya, บนั้นไม่ท karena bunganya sangat tidak masuk akal. Bo yang mendengar itu langsung melakukan hal konyolnya lagi. Bo berkata, jika utang tidak dibayar, maka marilah mokat bersama. Im yang mendengar itu lantas mengambil gelas dan ingin melakukannya. Tapi Bo menahannya. Di malam hari, Bo memiliki akal untuk bisa mendekati Im dengan cara membuat kontrak kencan. Keesokan harinya, Im lagi makan di pinggir pantai. Dia disamper sama si Bo. Bo memberikan kontrak kencan tadi yang isinya
Kencan normal akan diwarnai kuning. Bo akan membayarkan bunga 1 hari. Kencan pegangan tangan diwarnai dengan warna biru. Bo akan membayarkan bunga selama 3 hari. Kencan berciuman diwarnai dengan merah muda. Dia akan membayarkan bunga 5 hari. Dan jika Kencan bercinta belum dikasih tahu sama Bo, Im langsung merobek kertasnya. Pada malam hari, mereka makan di restoran. Kertas kontrak Kencan mereka tadi dilem sama si Bo. Dan Im pun menandatangani perjanjian itu. Lanjut cerita, Bo meminta gajinya dinaikkan kepada bos di tempat dia bekerja. Tapi bosnya menolak. Bo melakukan pekerjaan apapun agar dia bisa mendapatkan uang lebih banyak supaya bisa kencan sama Im. Im sebenarnya menyukai Max. Max adalah teman sekantornya. Saat Im membuka Instagram, dia melihat Max memposting foto bersama wanita lain. Im patah hati dan akhirnya mengiyakan segala ajakan Bo. อาการนี้อกหักมาชัวร์ Sampai akhirnya, saat Im duduk santai dan menonton sebuah berita, berita tersebut menunjukkan sedang terjadi perkelahian antara dua kubu rentenir berebut nasabah yang di dalamnya ada Bo. Im marah. Im tidak merespon Bo lagi. Im sampai mencicil bunga hariannya agar tidak bertemu Bo lagi. Lantas, Bo mendatangi tempat tinggal Im, tapi Im tidak menghiraukan. Bo dalam keadaan kobam mendatangi tempat tinggal Im lagi. Im membukakan pintu dan berkata bahwa Aot alias bapaknya sudah meninggal. Dalam keterpurukannya, Bo selalu menemani sampai akhirnya mereka berpacaran. Singkat cerita, Im meminta agar Bo meninggalkan pekerjaannya yang ugal-ugalan. Bo mengiyakan permintaan Im. Bo berhenti bekerja sebagai penagih utang. Mereka mengambil pinjaman uang untuk membuka usaha gorengan. Tapi gorengan bukan sembarang gorengan. Mereka ingin membuka gorengan elit nih bos. Saat ingin menyewa tempat, ternyata harga tempatnya terlalu mahal. Hingga Im berpikir keras untuk mengambilnya. Bo sebenarnya berkata kalau Im menginginkan tempat itu, tidak apa, ambil saja. Tapi Im tidak mau karena terlalu mahal. Im tidak ingin seperti Aot terlilit hutang. Bo berusaha untuk mencari uang untuk menyewa ruko tersebut. Dia dihubungi oleh bosnya untuk menagih hutang di Bandar Dadu. Awalnya Bo menolak, tapi bosnya mengatakan jika dia berhasil menagih, maka akan diberikan setengahnya. Bo berpikir uangnya bisa untuk menyewa ruko yang diinginkan oleh Im. Bo mendatangi tempat Bandar Dadu. Dia awalnya ingin diusir, tapi Bo mengatakan dia ke situ ingin ikut bermain. Bo bertaruh dan Bo kalah terus. Bo melihat Bandar Dadu bekerja sama dengan rekannya. Bo yang melihat itu meminta kepada Bandar Dadu untuk dia yang membuka dadunya. Tapi sebelum membuka, teman-teman Bo melakukan hal yang membuat si Bandar Dadu meleng. Setelah itu, Bo berulang kali menang sampai Bandar Dadu kesal dengannya. Saat Bo pergi, anak buah Bandar Dadu tadi mengatakan bahwa dadu mereka sudah ditukar oleh Bo. Bo dan temannya dicegat dan terjadi perkelahian. Bo menusuk Bandar Dadu tadi. Akhirnya Bo ditangkap polisi. Dia tidak dibantu oleh bosnya. Sebelum Bo dipenjara, Bo menelpon bosnya dan meminta bosnya untuk memberikan uang kepada Im karena sebenarnya saat bermain dadu, Bo mengambil uang yang mereka pinjam tadi. Singkat cerita, Bo keluar penjara setelah 2 tahun. Dia tidak langsung pulang ke rumah, tapi dia berkata bahwa dia pergi ke Bangkok dan bekerja di sana. Tapi dia dipecat karena sakit-sakitan. Singkat cerita, Bo menjadi supir angkot menggantikan ayahnya. Di malam hari, Bo menonton live Im berjualan. Lanjut cerita,
Bo mendatangi tempat kerja Im. Teman Im mengatakan, Im sudah berhenti 2 tahun lalu karena terlilit utang. Bo mendengar itu, lantas mendatangi bosnya. Bo mengatakan, apakah dia sudah memberikan uang kepada Im yang diminta oleh bosnya sebelum dia dipenjara? Bosnya yang sedang mencalonkan diri menjadi tikus berdasi berkata bahwa dia tidak ingat. Bo marah, tapi Bo diusir oleh bodyguard bosnya. Singkat cerita, dengan kesusah payahan Bo, akhirnya Bo mendapatkan uangnya kembali. Dia menelpon Im, tapi saat itu Im sudah lelah dengan hidupnya. Dia menenggak banyak obat di pinggir pantai dan mengatakan uang itu tidak penting lagi. Keesokan harinya, Im terbaring di rumah sakit karena ternyata saat Bo menelpon Im, merasa seperti ada harapan lagi. Im langsung menelpon bantuan sampai akhirnya dia selamat. Tapi di rumah sakit, Bo diusir oleh Im. Bo memberikan tas yang berisi uang. Tidak lama kemudian, Bo terjatuh pingsan. Bo ternyata mengalami kanker otak karena sering memukulkan benda ke kepalanya. Bo sudah menyadari sakitnya saat dia di penjara. Bo tidak ingin dirawat karena yakin dia tidak akan pulih. Tapi Im memaksa. Bo harus dirawat dengan cara menggunakan uang yang dia berikan kepada Im tadi. Lanjut cerita, Im dan Bo pun menyewa ruko. Mereka melakukan persiapan untuk membuka warung gorengan elitnya. Rekan-rekannya datang. Ayah Bo pun terlihat senang karena anaknya sudah berubah. Tapi di malam hari, Im mengatakan dia ingin tidur dan membalikan badannya. Im berbicara kepada Bo kalau sudah tahu apa nama tempat gorengan mereka. Saat Im berbicara, Bo sama sekali tidak menjawabnya. Dan ternyata Bo meninggal malam itu. Sebelum meninggal, Bo menuliskan surat untuk Im. Im akhirnya tetap melanjutkan hidupnya dengan selalu mengenang Bo. Dan akhirnya ceritanya habis.